pemain musik yang menjawab. Apa kabar? Kurang kencang, apa kabar? Puji Tuhan, kita ada di minggu terakhir bulan 9. Bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah. Sebab itu mari siapkan hati kita, buka hati kita supaya setiap firman yang kita dengarkan itu boleh termeterai dalam setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita permukaan pembacaan kita dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saudara boleh memperhatikan di Alkitab saudara, atau mungkin saudara boleh memperhatikan di tampilan LCD. Saya akan membacakannya dan saudara boleh memperhatikan. Yeremia pasal 29 dimulai ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ingin mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah bercerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan, silakan duduk kembali dengan jemaat Tuhan. Yeremia pasal 29, kalau kita membaca ayat 10 sampai ayat yang ke-14, ayat yang sangat kita sukai pastinya di ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya percaya banyak orang yang sudah menghafal ayat ini. Bahkan ketika ada dalam keadaan sulit, ayat ini pun menjadi penghiburan bagi banyak orang. Karena ini adalah janji Tuhan. Ini adalah sebuah peneguhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada jemaat Tuhan, terlebih khusus bagi bangsa Israel pada saat itu. Tapi saudara, kita seringkali bacanya cuma sampai di ayat 11. Kita tak mundur dulu di ayat 10. Kalau saya baca kembali, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Saudara, jangan cuma lihat di ayat 11-nya saja, tapi coba kita mundur di ayat 10. Ternyata ada waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk bisa menggenapi ayat yang ke-11 bagi orang Israel yang sementara itu ada di tanah Babel. Berapa tahun saudara? Berapa? 70 tahun baru bisa tergenapi ayat 11. Jadi yang memfavoritkan ayat ini, tolong dibaca dulu di ayat yang ke-10. 70 tahun jemaat Tuhan. Jangan cuma bilang, aku ini mengetahui rancangan. Saya tahu Tuhan punya rancangan yang penuh. Saya tahu Tuhan punya rancangan yang penuh damai sejahtera bagi saya. Baca ayat 10, punya jenjang waktu selama 70 tahun. Ketika saya menyampaikan firman Tuhan di Kawanita, bangsa Israel sebelum masuk ke tanah Kanaan, mereka juga mengalami proses. Tapi itu tidak selama mereka ada di tanah pembuangan. Ketika mereka akan menuju tanah Kanaan, itu cuma makan waktu 4 jam. Mereka memakan waktu kurang lebih 40 tahun. Dan ketika Tuhan mengizinkan mereka ada dalam pembuangan di Babel, mereka butuh waktu 70 tahun untuk bisa menikmati rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Jadi kalau saudara baru berumur 1 minggu, baru berumur 2 tahun, 3 tahun, terus ngomel sama Tuhan, belajar di ayat 10 dan ayat 11 dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Belajar dari bangsa Israel. Saya akan memberikan tema bagi kita pada pagi hari ini, meraih dan mengalami janji Tuhan. Saudara, sesudah ayat 10, di situ Tuhan memberikan janji, aku ini mengetahui rancangan ini
Dan ketika kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan memperhatikan kamu. Bahkan di Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, ketika kamu berseru, aku akan menjawab, dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar. Tapi ada proses yang harus dijalani. Saudara, mungkin saudara saat ini sementara menantikan janji Tuhan untuk menyembuhkan saudara. Mungkin saat ini saudara sementara menantikan janji Tuhan untuk memulihkan keadaan perekonomian saudara. Mungkin saat ini saudara sementara menantikan janji Tuhan. Tuhan, mana janji Tuhan? Katanya Tuhan berjanji saya punya masa depan yang penuh harapan. Mana? Kalau saat ini belum dijawab oleh Tuhan, berarti Tuhan masih izinkan saudara ada dalam prosesnya Tuhan. Dan saya percaya orang yang bertahan sampai akhirnya, mereka adalah orang-orang yang menang, yang akan menikmati yang namanya janji Tuhan. Jangan cuma kita baca Alkitab tapi kita tidak mau merenungkannya. Jangan cuma mengatakan Tuhan, saya mau janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan saya. Namun ketika Tuhan izinkan proses Tuhan terjadi, ketika Tuhan izinkan ada masalah, kita malah menjadi orang-orang jangan Tuhan tidak jadi. Nah saudara, ciri orang yang pertama, saudara, ciri orang yang gagal meraih janji Tuhan, yang pertama adalah orang yang keras hati. Apa itu keras hati? Keras hati itu seperti orang bebal. Saudara, kalau saudara cari tahu di kamus besar bahasa Indonesia, bebal itu orang yang tidak mau dikasih tahu. Orang, kalau bahasa kasarnya, orang yang bodoh. Diajar ulang-ulang pun dia tidak akan ngerti. Diberitahukan ulang-ulang pun dia tetap aja saya ya tetap biar kamu bilang ada jalan B yang baik. Dan orang bebal, orang yang keras hati itu seperti itu. Contohnya siapa saudara? Bangsa Israel sendiri. Tuhan sudah katakan bahwa aku akan memberikan negeri yang berlimpah susu dan madunya. Aku akan memberikan ini. Tapi apa saudara? Dalam perjalanannya mereka menjadi orang yang keras hati, dan cuma Yosua dan Kaleb yang akan menikmati janji Tuhan. Saudara, jangan punya sifat yang keras hati yang tidak mau diajar. Kenapa bangsa Israel banyak sekali mengalami prosesnya Tuhan? Bahkan bukan cuma seminggu, 2 minggu, tapi sampai bertahun-tahun. Dan terakhir mereka mengalami selama 70 tahun mereka ada di tanah pemulangan. Di Babel bukan tempat yang enak saudara. Mereka dilarang untuk beribadah, sehingga alat musik mereka harus gantung. Mereka tidak dibebaskan seperti seorang Daniel. Dicari kesalahannya, tidak diluaskan untuk beribadah kepada Tuhan, sehingga Tuhan membawa mereka kepada situasi yang sulit. Sekali lagi, jangan menjadi orang yang bebal, jangan menjadi orang yang keras hati. Tuhan izinkan masalah terjadi, berarti ada sesuatu yang harus diubah dalam kehidupan kita. Tuhan ajar kita berulang-ulang supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan, dan pada akhirnya kita bisa meraih janji Tuhan. Orang yang keras hati, orang yang kedua, orang yang sombong. Saudara, orang yang sombong kita bisa lihat, bisa kita nilai dari perkataan dan tindakannya. Tapi ada orang yang tidak bisa kita nilai dalam hatinya. Ada orang yang nunduk-nunduk saja, iya, tapi kita tidak tahu motivasi dalam hatinya. Orang yang sombong adalah orang yang tidak butuh Tuhan lagi. Orang yang merasa saya bisa tanpa Tuhan, saya bisa tanpa Tuhan. Kalau saudara sudah berkata seperti itu, berarti saudara adalah orang yang keras hati, dan jangan pernah berpikir untuk dapat meraih janji Tuhan. Banyak orang yang gagal, banyak orang yang tidak sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena apa? Karena kesombongan hatinya, karena kekerasan hatinya. Diajar ulang-ulang, disampaikan firman Tuhan ulang-ulang, ayo beribadah, tapi tidak ada yang mau beribadah, cuma sedikit yang merespon. Jangankan itu, perintah manusia saja bisa kita langgar, apalagi perintah Tuhan. Pemerintah sudah memberitahukan untuk menggunakan masker. Ketika saya pergi mengajar beberapa hari yang lalu, ada sweeping masker, dan saya melihat ada seorang anak muda yang tidak menggunakan masker. Dia sampai ketawa-ketawa saat di razia, dia ketawa-ketawa disuruh menggunakan masker. Mungkin antara malu atau apa, karena pada saat itu polisi memberikan masker dan harus difoto. Yang kecil saja kita sulit untuk tunduk.
setia dalam perkara kecil, aku akan mempercayakan perkara yang besar. Dalam arti yang merendahkan hati kita. Jangan pernah menjadi orang yang sombong. Ketika mungkin anak kita menasehati, Pak, ayo kita ke gereja. Apa kamu tahu? Masih mau kencur. Anak kemarin jika tidak tahu apa-apa. Mungkin anak-anak dinasehati dengan orang tuanya. Nah, jangan suka bicara kebun binatang. Bapak ini kolot sekali jadi orang. Semua kita merasa, oh saya bisa dihadapi tanpa Tuhan. Saya bisa dihadapi tanpa Tuhan. Saya pernah berikan ilustrasi saudara. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita kasih air minum. Contohnya seperti ini saudara, air minum. Kita kasih ke Tuhan. Tapi sementara di jalan kita berpikir, Tuhan bisa gak ya Tuhan tolong saya? Kita kembali lagi kita kembali lagi untuk mengambil pipetnya. Saudara, kita nggak perlu menolong Tuhan. Ketika kita serahkan masalah kita, berarti kita percaya bahwa Tuhan sanggup melepaskan kita. Jangan pernah jadi orang yang keras hati. Ketika saudara diajar, mari belajar menundukkan hati kita. Tuhan ajar kita, berarti Tuhan masih sayang kita. Kecuali Tuhan sudah biarkan kita, ya terserah kamu lah. Saya sudah mau ajar kamu, tapi kamu pilih jalan yang lain. Hati-hati ketika Tuhan sudah tidak mau lagi memperhatikan kita dengan cara menegur kita dengan firman. Jangan menjadi jemaat Tuhan yang istilahnya jadi jemaat Tuhan yang manja. Ditegur sedikit dengan firman Tuhan, tersinggungnya bertahun-tahun. Tidak mau datang ke gereja, kecewa kepada pendeta. Jangan menjadi orang Kristen yang manja. Bukan saatnya untuk manja-manja sekarang, apalagi sekarang kita memang ada di situasi yang sangat sulit. Jangan menjadi jemaat Tuhan yang manja, tidak dibesuk ngambek. Lupa didoakan ngambek. Pak, Bu, bukan caranya seperti itu. Jangan jadi jemaat yang manja, jangan jadi jemaat Tuhan yang keras hati, gak mau diajar. Kita gak akan pernah meraih berkat Tuhan. Kita gak akan pernah meraih kesembuhan. Kita gak akan pernah merasakan berkat Tuhan yang lebih kalau kita punya sifat seperti itu. Yang kedua, orang yang gagal meraih janji Tuhan adalah orang yang tidak bisa pegang komitmennya. Saudara, orang yang berbicara mengenai komitmen adalah sesuatu yang sudah diikrarkan terlebih dahulu, sudah dikontrak. Seperti mungkin kalau kita mau kerja, dikontrak berapa bulan, trainingnya berapa bulan, itu sudah ditandatangan materai 6.000, tidak bisa dilanggar. Kalau dilanggar berarti ada konsekuensinya di belakang. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak bisa punya komitmen adalah orang yang di tengah jalan menyerah dan memutus untuk kembali, tidak lanjut. Orang yang tidak bisa pegang komitmen adalah orang yang mudah menyerah. Ketika Tuhan izinkan masalah terjadi, mungkin di awal dia akan bilang gini, iya Tuhan, saya akan menjalani prosesnya Tuhan. Tetapi ketika di tengah jalan berhenti. Sama orang yang bekerja. Ketika bekerja, ada satu anak muda yang bekerja belum sebulan, dia bilang, tadi saya mau berhenti misalnya deh, soalnya saya pergi kerja belum saya lihat matahari, sudah pergi kerja pulang, sudah tenggelam matahari, jadi kayaknya waktu untuk istirahat kurang. Saya cuma bilang, salah-salahnya nih, belum sampai 1 bulan, belum lagi kamu terima gaji, kok sudah mau berhenti. Kerja saja dulu, karena tidak semua orang seperti kamu selesai kuliah langsung dapat pekerjaan. Banyak orang yang mau bekerja tapi tidak dikasih kesempatan untuk Tuhan bekerja. Nikmati saja dulu, jangan dulu menyerah. Karena ketika kamu keluar mau cari pekerjaan belum tentu dapat. Nah, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang gagal meraih janji Tuhan adalah orang yang menyerah. Menyerah saja Tuhan, saya tidak mampu nih Tuhan. Biarkan nih. Orang yang menyerah, terima saja keadaan seperti ini, biarkan begitu saja. Jangan pernah menjadi orang yang menyerah. Tapi ketika kita dalam pergumulan, belajar kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya bangsa Israel, meskipun ada dalam tawanan kurang lebih 70 tahun, ketika mereka kembali, mereka boleh kembali membangun tembok Yerusalem. Mereka diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati hal-hal yang luar biasa. Kurang lebih 70 tahun mereka harus ada di tawanan. Sekali lagi, berapa lama saudara saat ini bergumul? Kalau belum sampai 70 tahun berarti saudara masih punya banyak kesempatan untuk meraih berkat Tuhan, untuk meraih janji-janji Tuhan. Karena saya percaya bahwa orang yang
setia sampai akhir mereka lah yang akan merasakan dan menikmati janji Tuhan. Dan saudara, kita akan belajar ciri orang yang bisa meraih berkat Tuhan. Tadi orang yang gagal. Yang kedua, ciri orang yang bisa meraih berkat Tuhan atau janji Tuhan adalah yang pertama adalah orang yang tetap berfokus kepada janji Tuhan. Saudara ingat kisah 4 pemuda di tanah Babel, Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel. Meskipun ada di pembuangan, meskipun ada di situasi yang sulit, tapi mereka tetap menunjukkan kualitas hidupnya. Sehingga 4 pemuda ini menjadi orang-orang yang diangkat oleh Nebukadnezar, jadi pemimpin. Bahkan Daniel sendiri pun menjadi orang yang dipercaya oleh petinggi-petinggi Babel pada saat itu. Karena apa, saudara? Mereka fokusnya bukan kepada masalah, tidak bersungguh-sungguh Tuhan kenapa Tuhan bawa saya di tanah Babel, Tuhan kenapa harus kami ini, kenapa harus kami, Tuhan kenapa begini. Tapi mereka tetap fokus meskipun mereka ada di tanah pembuangan, mereka tetap menunjukkan kualitas hidupnya. Saudara, meskipun saudara ada dalam situasi yang sulit, tunjukkan kualitas iman saudara untuk tetap berfokus kepada Tuhan. Orang yang fokusnya kepada Tuhan tidak peduli orang lain mau mencibir bagaimanapun, dia tetap fokusnya sama Tuhan. Tapi kok saudara, kalau kita baru dengar jangan ikut pergi gereja, tetap jaya masalahmu, jangan ikut cari Tuhan, begitu hidupmu, dan dia berhenti, kembali lagi mereka adalah termasuk golongan orang yang gagal meraih berkat Tuhan. Tapi orang yang fokus, meskipun dia dicibir kiri kanan, meskipun dia mau dijatuhkan oleh orang-orang, tapi dia fokusnya kepada Tuhan, saya percaya mereka akan sampai ke garis akhir untuk meraih berkat Tuhan. Kehidupan kita sama dengan sebuah pertandingan. Rasul Paulus bilang seperti ini, aku berlari dan melupakan apa yang di belakangku, supaya aku mencapai mahkota yang telah disediakan oleh Tuhan. Artinya apa? Tidak perlu lihat di belakang, tidak perlu lihat kiri kanan kita, orang lain tidak menyukai kita, orang lain mencibir pelayanan kita. Selagi hati kita tulus di hadapan Tuhan, selagi kehidupan kita berfokus kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya. Saudara, Tuhan itu bukan manusia sehingga dia berdusta. Ketika dia berjanji untuk menolong kita, saya percaya dia akan menepatinya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebab itu fokuskan hidupmu hanya untuk Tuhan. Jangan ikut Tuhan cuma cari berkat-Nya saja, tapi fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita cuma berkat-Nya saja, ya kita cuma dapat berkat yang kita butuhkan seperti itu saja. Tapi ketika kita cari sumbernya, saya percaya Tuhan pasti limpahkan lebih dari apa yang kita pikirkan, apa yang timbul dalam hati kita. Tuhan sediakan bagi kita. Yang terakhir, saudara, orang yang berhasil meraih janji Tuhan adalah orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Saudara yang berkata dalam nama Tuhan Yesus, Daud dalam perjanjian lama atau perjanjian baru dikatakan seperti ini. Tuhan sendiri berkata seperti ini, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Salah satu contoh dalam Alkitab, seorang yang meraih begitu banyak hal-hal yang luar biasa, yaitu seorang yang bernama Daud. Saudara, Daud tidak langsung duduk sebagai raja orang Israel, tapi dia harus mengalami masa-masa yang sulit. Dia harus mengalami penolakan dari keluarganya, dia harus dikejar-kejar oleh Saul, bahkan pada akhirnya dia dikhianati oleh anaknya sendiri. Bukan langsung naik duduk di tahta, bukan seperti itu, tapi dia mengalami proses. Tapi saudara, kita belajar dari dia bagaimana dia memautkan hatinya kepada Tuhan. Dia berpaut sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga Tuhan sendiri berkata, aku menemukan Daud yang berkenan di hatiku. Tidak semua tokoh dalam Alkitab Tuhan katakan seperti itu. Salah satunya adalah Daud mendapat perkenanan dari Tuhan, karena Tuhan apa melihat hati dari seorang yang bernama Daud. Contoh kedua yaitu seorang yang bernama Yusuf. Yusuf, kita tahu perjalanan kehidupannya sebelum menjadi seorang petinggi di tanah Mesir. Dia harus dijual, dia harus difitnah, dia harus dipenjara. Bukan sesuatu
sesuatu yang enak. Tetapi Yusuf tidak menyerah. Yusuf tetap percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkatnya seperti yang ia mimpikan. Saudara, tetap pautkan hati saudara kepada Tuhan. Orang yang mau berpaut kepada Tuhan adalah orang yang percaya meskipun Tuhan izinkan ada dalam kondisi yang sulit, Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa. Sehingga ayat 11 yang telah kita baca tadi akan terjadi dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera, rancangan Tuhan yang ajaib untuk masa depan kita, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk bisnis usaha kita. Apapun itu saudara, saya percaya pasti akan terjadi. Jangan pernah ragu, tetap berpaut kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang berpaut kepada Tuhan adalah orang yang tetap setia meskipun ada dalam situasi yang sulit. Setia itu bukan seminggu rajin datang beribadah, pas bulan depannya hilang. Ada yang mencap-mencap, saya bilang waktu komunitas ada yang mencap-mencap, tanya kapan kita ibadah lagi, kapan kita ibadah lagi, tidak nongol-nongol. Tapi pada saat ada pembagian sembako paling duluan pasang badan. Ketika tidak dapat, kenapa kami tidak dapat, kenapa tidak dapat? Pas disuruh ibadah tidak tahu. Bukan seperti itu saudara. Berpaut dalam arti yang setia sampai akhir. Tidak tidak suam-suam kuku. Minggu ini datang, minggu depan tidak, minggu ini datang, minggu ini tidak. Bukan seperti itu saudara. Tapi mari kita belajar untuk menjadi orang-orang yang setia. Tuhan hanya cari orang-orang yang setia, yang berfokus kepada Tuhan, orang yang berpaut kepada Tuhan, sehingga kita dapat meraih janji Tuhan. Ketika kita berseru, Tuhan akan menjawab. Ketika kita memanggil nama Tuhan, Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Puji Tuhan, ini firman Tuhan yang dapat saya berikan bagi kita.